Berhasil. Ya, Kenapa dua nggak masuk? Gabung sekarang. Baru. Tahu modelku sekarang jongkok kak ini. Tidak boleh goyang-goyang laptopku. Kasih nah. Jongkok kak ini di depan aku dong. Apa? Bagus nih Pak jaringanku, tapi tidak goyang-goyang Kak. Aja tanah tak kayak debu. Bagaimana RPP? Hah? RPP yang mau dibahas, Je. Oh, RPP iya, berdiferensiasi. Agak Nero. Yolo ketunya buati kamatal po kasih depan nama tamu ko kelompok nah. Yolo. Jadikan tempat adalah sekolah dan jadikan ada juga suara. Ada suara tuh. Ada. Usahanya ini nih. tadi kita masuk tadi pakai akun belajar kah? Oh, itu bukan. Dia enggak pakai Akun lain. Usahanya nih. Tidak mau masuk tadi saya. Tidak ada suara dah. Iya. Ada. Ada di suara tak aku dengar nih, Berna. Mana RPP yang mau dibahas? Kayak itu mau ke RPP satu lembar atau lain lainnya. Iya, tapi di di istilahnya dirubah yang bisa menuju ke berdiferensiasi. Berdiferensiasi. Zero. Iya, Mana aja itu nih. RPP. Mulai. cara ditampilkan RPP, RPP kue. Anjing aku jadi nyanyi. Ada RPP tak di situ Bu Andi bisa ditampilkan? Halo, tes. Kenapa tidak ada dengar suara? Sementara. Tunggu dulu, saya lihat dulu. Bentar. Ya bagus nih toh. Ada nih suaraku. Ada. Tidak agak nangis kali kan Bu. Jaringannya kapan? Siapa dari PP-nya bisa ditampilkan dulu satu? Juga coba.
Enggak kok sekolah. Hmm. Kira Apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru itu? Bagaimana jadi caranya? Jolo teh. Tidak dapat ku bagikan. Bagaimana cara Pak Guru, Kak? Tidak dapat membagi layar ya? Halo, diatur sesuai sayang. Nelo kan saja tampilkan Jolo. Tidak bisa ku tampilkan. Coba ya, ada nih ini. Nah, lagi putar. Ada mi fotonya Berputar. tampil. Ya. Fotonya tampil tapi Jelek dia. sekali. Jelek sekali jaringan. Kalau itu dia, aduh. Jauh aja jaringannya. Itulah. Hmm. Tidak mau. Kapan? Meet Google. Mau membagikan jendela. Lain kembali. Ya, tampil mi. Ada mi tadi. Hah? Ada mi tadi. Apa yang tampil tadi? RPP. Mana ya tidak ada? Ada kasih kembali layarnya ke RP. Kasih kembali ke layar ke RPP. Kali itu tadi tempatnya RPP. Sudah. Tidak ada pi. Tidak ada pida seharian ida. Iya, dia tidak ada. Ada ganti dulu kembali. Keluar Kak lagi. Maaf terjadi kesalahan saat berbagi layar. Dari apa? Itu juga ya RPP kuku ya. Presentasi. Jendela. Coba ya. Aku tutup dulu. Entah. Kebutuhan murid. Membuat Depi.
Belum. Tidak bisa ke. Jelek jaringan. Belum ya. Duh. Tidak dapat membagi layar. Coba saya bagikan saja di kukirim saja nah di grup kita lihat. Masa disuruh kumur-kumur anak-anak. Bagi taci di bawah nih. Oke, siapa yang bisa tampilkan saja jolok-jolok kirimnya ke. Tidak bisa Kak, saya masuk 2 akunku semua tidak bisa. Mana je dikirim Kita aja sayang. Jolok siapa ya? Oh, kukira tadi bilang ada di grup. Enggak. Kayaknya sedih orang. Kalau tidak bisa kirim taci di bawah nih. Nah, kirim. Nah, Kirim yang betul. nanti kita bahas. Aku kirimkan ke Bu Erna. Ada nih. Ada di grup itu. Yang mana juga? Ada itu RPP kelas 6 ya. Ya. Udah. GPK ya. Coba kada siapa tahu kita bisa tampilkan. dulu dibuka. Coba Greg. Tunggu. Kencing Kak dulu nah. Kamar mandi Kak dulu. Adakah? Bukan yang mana? Adakah? Ada nih. Ya, HP. Ada. Oke. Ada nih. Ada nih, ini RPP. Dua kali, alokasi waktu 2 kali 35 menit. Dua jam. Apa ilmu pelajaran IPA, perubahan lingkungan. Apa yang mau dibahas? Halo? Agak nih bahas sayang. Yes. Agak Ini berdiferensiasi. berdiferensiasi. Dia butuh Jaringan. Bisa ini jaringan. Situ nih. Sini dengan pelajaran. Iya, anu bang, mau tanya IPA.
Bisa ilmu menjadi pengetahuan, panggil. ilmu pengetahuan alam. Oke, Oke. ya. Eh, Kita mau aja jolok masuk. Sanda. masukku saya apanya ini? Mau dianu ya dibahas sih. Tidak mengerti Kak Ji. Apanya mau Itu dicari? kapan? Hmm. Jolok itu. Mau ya dia perhatikan lah di rogo gue. Tinggal Anda di bersama rekan kelompok akan diminta menganalisis skenario pembelajaran yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi yang beragam. Setiap kelompok hanya akan menganalisis satu skenario pembelajaran berdiferensiasi dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan pemandu berikut ini. Dari skenario pembelajaran yang telah ditelaah, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Itu yang dari LMS itu yang Ya, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan, kan? Itu yang berdiferensiasi ada 3 kan? Ada yang konten, ada yang apa lagi tadi itu? Jadi ditentukan kapan strategi apa nanti dipakai yang sesuai dengan ini RPP. Yang ini RPP. Gimana? bisa dibilang paham. Bukai LMS-mu yang di situ yang sesi anu. Ada di situ jawaban anu pertanyaan pemantiknya untuk pekerjaan di sini. Dari dalam sesi pembelajaran ini, Anda akan kembali mendapatkan kesempatan untuk berdiskusi. Namun kali ini bentuknya akan sedikit berbeda karena Anda tidak hanya akan berdiskusi dengan fasilitator, melainkan dengan sesama CGP. Ya, sesi kali ini. Oko LMS ruang kolaborasi di atasnya itu di atasnya itu yang ada link Lapornya memvariasi materi berdasarkan kebutuhan belajar murid. Memvariasi itu gak? Bukan di bawahnya. Ada situ 3 pertanyaan. Dalam sesi pembelajaran. Dari skenario pembelajaran. Yang telah apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Strategi pembelajaran, bagaimana guru melakukan penilaian? Ya, itu dari skenario pelajaran ya. Iya, itu saja. Dari skenario pembelajaran telah apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut sesuai dengan RPP tak? Maka bisa dengar RPP. Itu karena susah sesuatu dari media pembelajaran yang didapat. Tidak. Mudah kan didapat. Kan ini untuk bahan diskusi di sini. Untuk bahan diskusi di sini kalau nanti katanya anunya bisa jadi ganti RPP-nya untuk diskusi gini. Nah, jadi dari skenario pembelajaran yang ditelah, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Apa kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Tentang apa tadi itu? Maksudnya materi tentang materi mata pelajaran IPA tentang apa? IPA, masyarakat peduli lingkungan. Jadi misalnya apa tuh? Apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru? Di sini mengidentifikasi perubahan lingkungan fisik dan pengaruhnya terhadap makhluk hidup. Membuat laporan sederhana tentang perubahan lingkungan di sekitar dan pengaruhnya terhadap makhluk hidup. Kemudian di situ mungkin dilihat skenario pembelajarannya. Lihat skenario pembelajarannya ini RPP toh. Kami
Lihat skenario pembelajarannya masuknya metode apa dipakai. Menyebutkan Itu contoh tujuan perubahan pembelajaran. lingkungan, menjelaskan dampak perubahan lingkungan terhadap makhluk hidup, membuat model sederhana menggambarkan perubahan lingkungan, menyusun laporan sederhana mengenai perubahan lingkungan. Ada laporannya. Menyusun laporan. Contoh perubahan Cari lingkungan tahu. pada bahan hutan. Deh. Dari skenario Cara menjaga pembelajaran yang ditelah, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh pembelajaran dipenuhi murid oleh guru oleh murid? Itu pembelajaran nomor 1. Apa pembelajaran yang apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru Iya. tersebut? Iya, dalam Yaitu sini toh dalam skenario-nya. ini tujuan pembelajarannya masuknya itu jawabannya. Iya. Siswa dapat mengidentifikasi, siswa dapat menjelaskan dampak perubahan lingkungan, siswa dapat membuat model, siswa dapat mengembangkan sikap peduli terhadap itu Mita dimasuknya itu nomor 1 ya. Bagaimana? Iya. Kak? Apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha, maksudnya apakah kebutuhan murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar murid? Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Jalur siapa sih? Dulu naik ke atas. Bagaimana bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Bagaimana cara guru menentukan kebutuhan belajar muridnya? Iya. Bukan nggak termasuk yang dibahas itu bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Bagaimana cara guru menentukan kebutuhan belajar muridnya? Nanti Kak Bani presentasi. Paham. Itu dengan Dia jadi paham Bu Sarian itu ya. lagi. Iya. Kurang fokus, tak sedih. Lihat saja di HP itu RPP tidak jelas tadi. Itu RPP tak. Dan tadi itu baru baca RP. Napa buka sih pertanyaannya ke ruang kolaborasi. Iro pertanyaan tuh kalau kita ambil itu RPP dari perubahan lingkungan, baru kita hubungkan dengan pertanyaan pemantik yang ada di LMS. Iya. Apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru itu? Misalnya kalau kita membuat variasi sumber belajar sesuai dengan perubahan lingkungan, kira-kira apa yang kita suguhkan pada anak-anak tuh misalnya. Dalam skenario pembelajaran ingin menangis tentang perubahan lingkungan, apakah dengan membawa anak-anak keluar, apakah dengan membawa anak-anak keluar kelas untuk melihat keadaan lingkungan di sekitarnya. Misalnya seperti sekarang ada hujan toh, ada banjir, apa yang menyebabkan adanya banjir? Koro? Kalau begitu jawabannya masih jawabannya masih nomor 1. Bagaimana cara apakah disajikan dengan poster misalnya toh atau dibawa ke perpustakaan atau disajikan misalnya poster-poster yang berhubungan dengan perubahan lingkungan. Kalau kan dua kan ini sumber belajarnya bisa di dalam kelas, bisa di luar kelas. Kalau begitu, dia menyangkut tentang pembahasan tentang medianya. Kan dia bertanya. Iya. Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Iya.
menentukan kebutuhan belajar muridnya. Cocok Mi, berarti dengan cara sesuai dengan RPP tak tadi, Ya, dengan RPP cara tadi itu. medianya itu dengan apa namanya, memberikan video tentang perubahan lingkungan, Iya. Apakah terus dengan media memberikan visual toh? gambar-gambar perubahan lingkungan. Nah, Jadi iya. dengan seperti itu, pokoknya dengan apa Begitu. namanya, ya, Menyediakan berbagai kemudian media. Iya, itu iya. sesuai dengan Itu RPP tak di sini maksudnya. ada salat media Sesuai pembelajarannya. dengan RPP itu. Kemudian ke Kemudian lingkungan pertanyaan. sekitar sekolah. Toh, mengamati Bisa lingkungan juga sekitar dibawa sekolah. keluar toh. Bisa di dalam itu. kelas dengan variasi sumber belajarnya itu bisa melalui informasi, maksudnya toh di dalam kelas dengan informasi menyajikan sumber-sumber berupa gambar. Bisa juga Ya. dibawa keluar kelas. Dengan begitu, apakah kebutuhan belajar murid itu yang guru sudah penuhi, maksudnya toh? Koro. Oh iya, karena biasa tuh anak-anak ada yang suka melihat video, biasa juga ada yang suka lihat langsung. Ya. Iya. Nomor dua apa? Strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang Ini digunakan? nomor satu ada dua anunya pertanyaannya. Ya. Bagaimana Yang pertama cara tadi itu menentukan kebutuhan muridnya? Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Dengan menggunakan media, yaitu video tentang perubahan lingkungan. Terus memberikan gambar-gambar perubahan lingkungan. Yang kedua lagi apa namanya, mengamati lingkungan luar kelas. Iya. Nah, itu nomor satu. Yang jawabannya bagaimana cara guru menentukan kebutuhan belajar murid. Iya. Kalau yang nomor satu bagian pertama, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru itu termasuk tujuan pembelajaran? Disebutkan nih yang semua tadi di RPP ada 4 tujuan pembelajarannya. Caca minta? Iya, kayak gitu Mi. Kalau ini nomor 2, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Kan itu ada proses, ada konten, ada produk. Ini nomor 3, lihat dulu tujuan pembelajaran nomor 3 toh. Oh itu Mi hubungan dengan produk ini ya, nomor 3 tujuan pembelajarannya. Siswa dapat membuat model sederhana untuk mengambilkan perubahan lingkungan. Iya. Itu. Mana tuh Jol itu? Bisa kapan diambil tiga-tiganya? Bisa kapan tiga-tiganya? Diferensiasi proses, konten, dan produk. Kan strategi belajar berdiferensiasi apa yang digunakan? Bisa kapan digunakan tiga-tiganya? Proses, konten, dan produk. Proses, konten, dan produk. Tapi di RPP itu bagaimana? Ada ini tujuan model, membuat model sederhana. Maksudnya itu model sederhana yang bagaimana nanti itu yang produk nih itu mungkin bikin apa misalnya cari gambar-gambar tuh bikin makalah mungkin makalah tentang perubahan lingkungan. Penampilan penilaian observasi. Keterampilan membuat model sederhana. Irona kapan nangi keterampilan membuat model sederhana dalam arti kita membagi-bagikan gambar. Ada di sini tadi bahan-bahannya. Alat-alat kertas, karton, spidol, lem gunting. Jadi itu produknya nih tuh. Kertas karton, gambar kita menyajikan memberikan LKPD. Kemudian itu tadi itu mana tadi itu? Keterampilan membuat model sederhana. Begitu kah? Iya. Di baca mana aja? Nama penilaian pada siswa membuat model sederhana siswa membuat eksperimen sederhananya. Siswa membuat model sederhana dari kertas karton yang menggambarkan salah satu perubahan lingkungan, misalnya pendambangan hutan atau polusi udara. Iya. Bisa menunjukkan menjelaskan model. Itu konten toh. Misalnya ini kan diferensiasi kalau yang masuk diferensiasi konten di situ tadi dengan kita menyediakan berbagai sumber media yang berupa gambar, poster atau buku gambar atau media lain dari internet. Itu maksudnya yang diferensiasi konten.
Jadi kan Hmm. ada 3 tuh, Kemudian kalau konten, diferensiasi proses, proses, konten. Kalau yang berdiferensiasi proses, apa kira-kira? jadi ada penjelasan dulu. Itu Mika Bang, instruksi kita tuh kepada siswa proses Pak dalam menyiapkan bahan-bahannya dengan memandu siswa bagaimana supaya tugas yang diberikan itu selesai. Langkah-langkah pengerjaannya nih itu produknya, prosesnya toh. Nah, iya itu yang prosesnya toh. Iya, Baru proses dalam diferensiasi menghasilkan produk. Diferensiasi Proses- produknya proses- ketika dari Iya. apa yang tadi sudah kita kasih ke anak-anak, nanti produk akhirnya sudah ada tuh yang berupa misalnya Ditampilkan, pengumpulan gambar. Jadi strateginya dipakai 3 toh. Iya, Diferensiasi proses, diferensiasi itu. konten, dan diferensiasi produk. Iya, iya. Pak Kibuah kemana tuh ya, ada konten, proses, produk, baru ada nanti keterangannya tuh bilang konten ini. Iya, karena itu mau Iya, dibahas iya. nanti besok. Dikasih masuk nanti itu kasih masuk nanti ini kalau ada tugasnya, kalau tugas kelompoknya yang Bagaimana ini tuh soal nomor 2? Begitu Mi Bu Erna. Baru ini nomor 3, bagaimana Itu guru tadi tersebut melakukan penilaian. Bentuk penilaian asesmen dan nih penilaian. Iya. Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Bervariasi mungkin penilaiannya, bisa waktu pelajaran sedang berlangsung, ada penilaian awal, kemudian pada waktu pelajaran berlangsung, dan pada akhir materi. Pada waktu mereka melakukan kerja kelompok, kan kalau berdiferensiasi tentunya dibagi kelompok toh, dibagi kelompok. Kalau pembelajaran berdiferensiasi. Teknik penilaiannya. Jadi tes, tulis, atau angka garup ada makin beliknya, rubriknya, penilaian observasi. Itu. Ya, bareng kalau dalam prakteknya, kalau prakteknya kita di sekolah, mungkin tugasnya. Kalau yang di RPP tak, kalau di RPP tak penilaian sikap, pengetahuan, keterampilan. Iya. Penilaian sikap itu bisa dilakukan waktu pembelajaran berlangsung. Observasi, partisipasi, kerjasama siswa selama diskusi. Iya. Penilaian pengetahuan, pertanyaan lisan saat diskusi. Kemudian laporan sederhana tentang perubahan lingkungan. Penilaian laporannya itu ya hasil produknya membuat model sederhana. Penilaian keterampilan, presentasi, hasil diskusi dan model. Iya. Kalau ini tuh berarti kalau mungkin ini penilaiannya ada tulisan, ada penilaian hasil kerja kelompok. Maksudnya yang sudah hasil kerja kelompoknya tadi, produk yang sudah dihasilkan anak-anak itu kan yang dinilai. Kemudian kalau penilaian sikapnya ketika diskusi sedang berlangsung, pengerjaan kelompok sedang berlangsung, dilihat anak-anak bagaimana anunya waktu kerja kelompok, apakah aktif atau cuma misalnya duduk diam saja. Jadi ceritanya ini berdiferensiasinya yaitu siswa diberi kebebasan untuk memilih, dia menggambar sesuai dengan jenis-jenis lingkungan, perubahan lingkungan toh. Iya, perubahan lingkungan yang dipilih. Kan pasti
pasti kita ditanya apa berdiferensiasinya di situ. Iya. Jadi masing-masing kelompok berdiskusi Sesuai tentang jenis perubahan jenis-jenis lingkungan, Kang, ada perubahan kan di sini lingkungan. di RPP ada perubahan lingkungan yang secara alami, ada perubahan lingkungan secara buatan, maksudnya karena campur tangan manusia. Saya lihat di RPP ini materi pembelajaran jenis-jenis perubahan lingkungan, ada yang Alam alam dan ada buatan. Dampak perubahan lingkungan terhadap manusia, hewan dan tumbuhan. Contoh perubahan lingkungan, penebangan hutan, polusi udara, banjir. Cara menjaga lingkungan agar tetap Tetap lestari. lestari. Indikatornya menyebutkan contoh perubahan lingkungan, menjelaskan dampak perubahan lingkungan terhadap makhluk hidup, membuat model sederhana yang menggambarkan perubahan lingkungan, menyusun laporan sederhana mengenai perubahan lingkungan. Oke, ambil semua itu anunya, tujuan Indikatornya? pembelajarannya. Iya. Pelajaran. Bagaimana Berna? Diambil Iya. semua guys. Tujuannya? Kalau tujuan diambil Ah, semua. Ya, kalau indikatornya, Ambil semua saja ini indikatornya. oh, Kalau Oke. tunggu dulu, ini yang indikator empat indikator ini menyusun laporan sederhana mengenai perubahan lingkungan. Yang mana itu ada di situ? Itu yang produk yang dihasilkan, yang hasil kerja kelompok. Oh, gimana dia? Tunggu dulu. Dari yang pertama tadi menyebutkan misalnya contoh perubahan lingkungan. Jadi ketika dia sudah menyebutkan contoh-contoh perubahannya, maksudnya nanti anak-anak kita suruh kelompokkan dari perubahan lingkungan itu yang mana masuk alami, mana yang masuk misalnya buatan. Ya. Nah, Laporan disuruh itu ya? nanti di selebaran itu dicatat, baru nanti itu yang dipresentasikan masuknya hasil kerja kelompoknya. Nah, tapi kalau Ada semua kegiatan ada kemudian kegiatan ini inti dikasih saya lihat juga di sini. kebebasan anak-anak di sini. Nanti kalau ini ini hasil produknya, kalau mau tampilkan itu, misalnya dampak perubahan lingkungannya. Model ada juga ini dalam bentuk nanti pelaporannya kan ini berdiferensiasi memberikan kebebasan kepada anak toh. Jadi dia nih maukah dia dalam bentuk apakah dia mau buat dalam poster, apakah dia mau buat dalam laporan, apakah dia mau buat dalam bentuk video toh terserah mana nih. Berarti apa namanya berdiferensiasinya ini yang di kegiatan inti eksperimen sederhana. Coba lihat gitu di kegiatan inti RPP. Nah, kan diskusi kelompok tadi itu memaparkan hasil kelompoknya kan. Nah, istilahnya kalau menurutku belum ada berdiferensiasinya di situ. Iya. Nah, kan ini waktu sudah observasinya siswa menonton video tentang perubahan, berarti nanti itu yang disajikan video dan gambar-gambar dulu. Setelah itu dibagi kelompok Nah, kemudian di kelompok itu masing-masing siswa berdiskusi tentang jenis-jenis perubahan lingkungan dan dampaknya. Nah, itu tadi perubahannya misalnya yang alam dan buatan itu, kemudian dampaknya pada kehidupan manusia. Kemudian setiap kelompok mencatat hasil diskusi. Itu nih maksudnya. Kemudian eksperimen sederhananya, ini yang mau katanya kan maksudnya eksperimen sederhana kan itu diskusikan otomatis tadi alat tambahannya sudah jelas ada spidol. Maksudnya ini model sederhananya. Biasanya kan anak-anak itu ada kertas plano itu lah suruh nih mak gambar misalnya napa tempel okoro. Maka ada perubahan lingkungan ini. Makomoro bukan tuh misalnya maka ada pesawat sederhana model sederhana ji. Ya. Lah suruh mi tempel ko kartungnya. Kita membuat model sederhana dari karton yang menggambarkan sesuatu perubahan. Misalnya penebangan hutan atau polusi udara. Ya. Misalnya perubahan lingkungan tuh karena penebangan hutan. Kalau penebangan hutan itu dampaknya bisa menyebabkan banjir, lahan untuk berkurang,
gundul. Perwakilan dari setiap pesantren sesuai Bisa menyampaikan guru memberikan ini menyimpulkan materi robak apa tiga pembelajaran. itu? Jadi ya ceritanya tugasnya RPP dipaparkan besok. Begitu. Ya tahu nih. Tidak tahu nih. Dulu nih itu contoh. No. Matu ke ruang utama ditanyakan. Cocok ini kak RPP berdiferensiasi. Cucu miji itu karena bentuk kelompok mi. Nah, Cucu mi ini berdiferensiasi. strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Apa tadi itu strateginya? Itu proses, konten, dan produk. Proses, konten, dan produk. Proses, konten, dan produk. Nih, kalau bagaimana guru tersebut melakukan penilaian itu Mito? Penilaian, lakukan dulu Jelaskan. post-test. Kayak kita kalau mau masuk modul baru itu ada dulu tes awal. Ya, Awal. tentang itu materi yang akan bisa dibahas. bisa Lisa bisa Bisa bawa nih tanya. ya. Kemudian penilaian observasi berupa sikap. Itu tuh penilaian. Kemudian hasil tugas kelompoknya tadi jadi 3 tuh. Itu tadi. Produk nih, rumah produk nih. Iro kapan tugas SMA tuh hasil diskusi sesuai dengan yang 3 soal ini. Iro tadi yang dari 3 soal dari skenario pembelajaran ini Iro kapan dijawab bisa. Silakan kembali ke main room dulu ya. Ada yang mau didiskusikan ini, silakan kembali ke main room. Sekarang silakan kembali ke main room untuk kelompok 3 ya. Ada kelompok 1 silakan kembali ke main room dulu. Kelompok 2 silakan kembali ke main room. Kelompok 2 silakan kembali ke main room. Halo. Ya. Waktu kita diskusi sudah habis ya. Oh ya. Oke.